Silakan Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Pak Teguh Priambudi, JGP 7 SMK Padiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempraktekkan ruang kolaborasi tentang praktek coaching model Tirta, di mana permasalahannya adalah guru tersebut ingin menanyakan lebih lanjut tentang ASEAN Eco School atau Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan beserta kebijakan-kebijakannya, karena memang yang dirasakan oleh guru dan siswa belum menyadari dengan sepenuh hati akan kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar sekolah, sehingga beberapa kegiatan dan kebijakan sekolah belum berjalan secara optimal, misalnya kegiatan Green School, kemudian kebijakan pengelolaan sampah organik dan anorganik ini belum menyeluruh secara optimal. Oleh karenanya pada kesempatan sore hari ini akan kita coba praktekkan tentang praktek coaching model Tirta bersama dengan Pak Abdul Bais. Dipersilahkan Pak Bais. Oke, siapa Teguh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bais. Silakan Pak Bais, bisa duduk dengan nyaman, duduk dengan santai. Ya, terima kasih Pak Teguh. Mohon maaf ini, izin mengganggu waktunya Pak Teguh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak Bais, hari ini saya dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Oke, kemudian mohon izin apakah Pak Teguh dalam kondisi yang senggang atau luang atau ada kegiatan? Alhamdulillah sore hari ini Pak Bais saya ada kegiatan pengajian tapi nanti sore, dan hari ini kosong sampai nanti menjelang absen. Mudah-mudahan nanti bisa ada hal yang bisa kita diskusikan bersama Pak Bais. Ya, terima kasih Pak Teguh. Jadi begini Pak Teguh, saya ini ingin sedikit sharing dan bertanya itu tentang program sekolah kita ya Pak Teguh terkait dengan ASEAN Eco School. Iya, betul. Yang saya tanyakan Pak Teguh itu terkait apa saja sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada di dalam sekolah ini, sekolah kita ini terkait program ASEAN Eco School. Oh ya, silahkan Pak Bais, dengan senang hati tentunya diskusi pada sore hari ini berkaitan dengan ASEAN Eco School. Mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan atau ingin disaringkan, dipersilahkan Pak Bais. Oh, terima kasih Pak Teguh. Jadi begini Pak Teguh, terkait dengan ASEAN Eco School, saya ingin mengetahui tentang sejarah. Sebenarnya kenapa sekolah ini mendapatkan penghargaan ASEAN Eco School? Setahu saya penghargaan tersebut adalah penghargaan internasional ya Pak Teguh. Ya, itu yang didapat oleh sekolah kita dari mulai jenjang kabupaten sampai nasional. Akan tetapi ya Pak Teguh, yang perlu saya tanyakan, sebagaimana mestinya harusnya kita bangga dan senang, kemudian harus berkomitmen ya Pak Teguh, dan peduli terhadap lingkungan serta mensupport dengan kebijakan sekolah tentang lingkungan. Tetapi akhir-akhir ini Pak Teguh, saya melihat ada beberapa yang masih kadang cuek atau bahkan tidak peduli Pak Teguh. Oh iya Pak Bais, ya jadi emang sebenarnya yang membuat mereka siswa atau Bapak Ibu guru kurang mensupport, faktornya apa saja ya Pak Bais yang mungkin Pak Bais ketahui? Kalau menurut saya sih ya Pak Teguh, sebenarnya mereka mungkin kurang mensupport karena mungkin malas. Kemudian rasa memiliki sekolah kita ini kurang, atau mungkin beberapa atau sebagian besar guru di kita sudah nyaman dengan zona nyamannya, sehingga peduli terhadap lingkungannya kurang. Seperti itu Pak Teguh. Sehingga mereka malas atau tidak mensupport program sekolah. Di samping itu juga saya merasa mungkin mereka merasa sudah ada caraka atau pakebon, sehingga mereka merasa tidak lagi peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Oh ya, yang Pak Bais sampaikan memang benar kondisinya, dan sekarang Pak Bais dengan siswanya bagaimana untuk merespon terhadap kepedulian terhadap lingkungan Pak Bais? Kalau respon di kelas yang
saya ajar ya Pak Teguh, mereka juga terkadang susah Pak Teguh, dan dengan adanya kesadaran. Ada juga mereka kadang merasa cuek begitu Pak Teguh, ketika melihat kelasnya kotor. Kemudian kadang masih membuang sampah di kolong meja gitu Pak Teguh. Kadang saya menemui itu. Iya, iya, iya. Saya juga heran Pak Teguh di sini. Padahal setiap saya masuk ke kelas, saya selalu memastikan kebersihan kelas terlebih dahulu. Apalagi saya guru mapel PPKN ya Pak Teguh, terkait dengan moral. Nah, di situ saya menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Tapi masih saja mereka terkadang belum mengerti ya Pak. Ya, betul juga Pak Bais, memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, Pak Bais kan ini mengajar di jam awal kan, di jam pertama untuk mata pelajaran PPKN. Nah, ketika di jam awal, apakah Pak Bais ini sudah melakukan ya contoh yang paling sederhana untuk kebiasaan budaya positif, misalnya piket dulu dan seterusnya begitu Pak Bais? Oh iya Pak Teguh, jadi memang saya lebih sering mengajar di awal jam atau jam pertama. Tapi terkadang Pak Teguh, terkait dengan piket kebersihan, saya lupa ya Pak Teguh. Itu. Nah itu Pak masalahnya Pak. Ya. Kemudian Pak Bais juga nggak ngecek ya kondisi ruang kelas, apakah sudah bersih atau masih kotor. Yang penting Pak Bais datang, kemudian masuk kelas, membuka, kemudian mengajar, begitu selesai sudah ditinggalkan. Nah, hal seperti itu terlewatkan ya Pak Bais ya? Iya kadang betul Pak Teguh seperti itu, malah sering itu. Nah, begini ya Pak Bais, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa motivasi dan support mereka kenapa tidak peduli terhadap lingkungan yang tadi Pak Bais sampaikan karena malas, kemudian guru belum bisa menjadi contoh atau teladan dengan kebiasaan yang baik ya terhadap kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama. Nah, kira-kira Pak Bais dengan melihat kondisi di kelasnya Pak Bais yang tadi Pak Bais ceritakan, ada nggak cara atau solusi agar siswa ya minimal dia mengingat, sadar, dan termotivasi tentunya sehingga mereka peduli terhadap lingkungan sekolah kita Pak Bais ya? Kalau terkait hal itu Pak Teguh, sebenarnya saya ada dua rencana Pak Teguh di situ di dalamnya. Yang pertama itu kaitannya dengan saya selalu mengingatkan kembali kepada anak-anak di kelas terkait dengan jadwal tiket Pak Teguh. Sebelum pembelajaran dimulai itu harus anak yang mendapat jadwal tiket harus mengerjakan tiket. Kemudian yang kedua Pak Teguh, mungkin saya kebetulan selaku wali kelas ya Pak Teguh. Betul. Pada saat kegiatan Green School di sekolah kita yang dilakukan setiap hari Jumat, mungkin di situ saya akan lebih intens mendampingi mereka, mengawal mereka, sehingga itu sebagai motivasi anak-anak, karena wali kelasnya saja ikut membersihkan, pasti mereka akan tergerak hatinya untuk aktif dalam kegiatan bersih-bersih khususnya pada saat Green School. Begitu Pak Teguh. Nah, mungkin selama ini pendampingan Pak Bais selaku wali kelas terhadap siswanya maksimal enggak? Belum ya? Belum maksimal Pak Teguh. Nah, bagus. Nah, artinya Pak Bais, apa yang jenengan sampaikan tadi itu sesungguhnya cara atau strategi yang paling tidak ini bisa mensupport dan memotivasi kita sebagai guru ya Pak Bais untuk menjadi teladan kepada siswa agar mereka tetap peduli pada lingkungan. Sayang jika apa yang sudah kita dapatkan ya penghargaan ASEAN Eco School ini menjadi hanya sebatas simbolis saja, tapi kita tidak mampu untuk merawatnya. Nah, Pak Bais, kira-kira nih dari apa yang sudah Pak Bais rencanakan tadi, komitmen apa yang nanti Pak Bais akan coba lakukan untuk menunjang rencana kegiatan panjenengan Pak Bais? Kalau komitmen sih ya Pak Teguh, intinya saya harus menjadi teladan terlebih dahulu dan diimplementasikan atau diwujudkan dengan cara saya akan memaksimalkan jadwal piket di dalam kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai komitmen saya itu lebih menggencarkan lagi kegiatan Green School, di mana saya lebih perhatian dan lebih intens mendampingi dan
ikut membersihkan kapling-kapling sesuai dengan kegiatan Green School. Begitu Pak Teguh. Iya, itu good, itu bagus. Artinya Pak Bais sudah punya rencana yang paling tidak tadi bisa meningkatkan komitmen dan menyadarkan siswa akan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, kira-kira nih Pak Bais, bersama siapa Pak Bais akan mencoba menggerakkan kegiatan tersebut? Kalau itu mungkin terkait dengan Green School ataupun piket, saya akan menggerakkan pengurus kelas Pak Teguh, ketua kelas, sekretaris kelas, atau bendahara. Intinya anak-anak yang dianggap punya peranan di kelas. Kemudian juga saya ingin melibatkan caraka atau Pak Kebun kita, sehingga pada saat kita melakukan kebersihan ada yang membimbing. Mungkin begitu ya Pak Teguh. Wah, itu luar biasa. Saya yakin dan optimis ya, Pak Bais ini generasi muda yang potensial, generasi muda yang militansi terhadap sekolah. Nah, saya yakin Pak Bais mampu untuk melakukannya ya. Wah, hebat, good luck ya untuk Pak Bais ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Akhirnya saya merasa plong, saya merasa lega dan senang gitu Pak Teguh, karena hari ini saya mendapatkan pencerahan dan motivasi tambahan dari Pak Teguh. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak Pak Teguh. Oke, itu perasaannya ya Pak Bais ya. Jadi Pak Bais ya, perasaan Pak Bais setelah mencoba untuk curhat dan diskusi dengan saya Pak Bais ya. Iya Pak Teguh. Oke, sama-sama Pak Bais. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah. Insya Allah apa yang kita lakukan ini meskipun dari hal yang kecil ya, dari mulai piket kebersihan di awal pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran sebelum berakhir juga dilakukan digerakkan piket bersama, kemudian ada kegiatan Green School setiap hari Jumat. Nah, mudah-mudahan senantiasa niat baik kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya Pak Teguh. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas motivasi dan pencerahannya hari ini. Dan saya mohon izin Pak Teguh, saya izin pulang karena sudah sore. Anak dan istri pasti sudah menunggu saya di rumah. Terima kasih sekali lagi Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bais, terima kasih banyak atas sharing pada sore hari ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Bais bisa menyampaikan tentang bagaimana umpan balik yang mungkin Pak Bais bisa diberikan kepada Pak Teguh, gitu Pak Bais. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Setelah tadi kita melalui proses coaching, umpan balik atau feedback yang saya rasakan adalah yang pertama merasa makin plong gitu Pak, dan tenang karena mendapatkan pencerahan atas beberapa permasalahan yang sekiranya saya hadapi. Itu pun solusinya itu dari saya sendiri sebenarnya. Pak Teguh hanya memberikan semangat itu, memotivasi saya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Bais sama-sama atas umpan baliknya. Mudah-mudahan pembelajaran pada sore hari ini melalui diskusi tentang bagaimana membicarakan tentang kepedulian kita terhadap lingkungan bisa memberikan satu semangat untuk Pak Bais dan saya tentunya, sehingga penghargaan ASEAN Eco School yang sudah kita dapatkan ini betul-betul kita mampu untuk merawatnya. Terima kasih banyak Pak Bais, umpan baliknya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Bais. Sama-sama Pak Teguh.